Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan membahas satu hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku nyatakan perang." Kata Allah, siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang. Ini artinya Allah mencintai para walinya. Sampai dikatakan yang menyakiti waliku, aku nyatakan perang. Jadi pasti yang memusuhi wali Allah hidupnya tidak akan bahagia, walaupun kelihatannya senang. Siapa wali Allah? Di surah Yunus ayat ke-62-63. Di 63-nya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi yang ngumpul di masjid ini kalau beriman dan bertakwa itu disebut wali Allah. Berarti jumlahnya tidak 9, Pak ya. Kan di Indonesia yang terkenal wali itu ada 9. Wali Songo. Pokoknya siapapun yang beriman bertakwa itu wali Allah, walaupun tidak sakti. Karena menurut sebagian orang Indonesia ini Pak ya, yang disebut wali itu selain soleh harus sakti. Makanya film Wali Songo yang ditonjolkannya kesaktiannya, itu Pak ya. Namun kita menilai seseorang soleh atau tidaknya tentunya jangan dari kesaktiannya Pak ya. Lihatlah dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi Bapak Ibu, menurut hadis ini, siapa yang menyakiti orang beriman, orang bertakwa, aku nyatakan perang, kata Allah. Itu. Mudah-mudahan kita jadi wali Allah Pak ya. Wali itu artinya dekat. Jadi wali Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Berarti disebut wali karena apa? Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub. Nah sekarang saat yang tepat bulan Ramadan, kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah nanti tingkatan kewalian seseorang berbeda-beda sesuai dengan kualitas imannya Pak ya. Di hadis berikutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftartuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melainkan yang aku fardukan kepadanya. Jadi menurut hadis ini ada hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan kewajiban saja. Kalau puasa Ramadan, kalau sholat wajib. Namun yang dilarang ditinggalkan, karena meninggalkan yang dilarang itu hukumnya wajib. Rasulullah SAW menyampaikan, apa saja yang aku perintahkan, lakukan sesuai kemampuan. Dan apa saja yang aku larang, jangan kamu dekati. Ini Bapak, kalau perintah mengamalkan suatu amalan Pak, apabila aku perintahkan, lakukan sesuai kemampuan. Ada kalimat sesuai kemampuan. Karena tidak semua orang bisa Pak ya. Jadi lakukan sesuai kemampuan. Misalnya Bapak ada orang yang mencoba saum misalnya. Jam 10 sudah kejang-kejang. Berarti tidak kuat puasa Pak ya. Ganti dengan apa? Fidyah. Boro-boro untuk fidyah. Nafkah sehari saja kekurangan. Ya sudah. Lepas dari kewajiban Pak. Namun cari ibadah lain. Supaya nanti bisa di surga tetap derajatnya tinggi. Itu Pak. Kemudian ketika ada kalimat, apa saja yang aku larang, maka jangan kamu dekati. Di situ nggak ada kalimat sesuai kemampuan. Nggak ada Pak. Jangan berzina sesuai kemampuanmu. Nggak begitu Pak. Pokoknya mah jangan ya Pak. Ya. Karena yang dilarang itu semua orang bisa Pak. Maksudnya apa?
Kalau melakukan satu perintah, kita melakukan aktivitas Pak ya. Bekerja, beramal. Tapi kalau meninggalkan yang dilarang, diam. Kan kalau diam semuanya juga bisa Pak. Makanya tidak ada kalimat sesuai kemampuan. Kemudian yang berikut. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku. Bin nawafil dengan ibadah sunnah. Hatta uhibbahu. Sehingga aku mencintainya. Jadi ini tingkatan berikutnya Pak ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah. Inilah Bapak penyebab datangnya cinta Allah. Ketika seseorang taqarrub kepada Allah dengan ibadah sunnah. Apabila Allah sudah mencintainya, garis berikutnya, faida ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu samahul ladzi yasma'u bih. Aku yang akan menjadi pendengarannya, yang dia gunakan untuk mendengar. Aku yang akan menjadi penglihatannya, yang dia gunakan untuk melihat. Aku yang akan menjadi tangannya, yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku yang akan menjadi kakinya, yang dia gunakan untuk melangkah. Jadi artinya apa? Diberi hidayah oleh Allah, dibimbing. Tidak akan terjerumus kepada perbuatan dosa. Kalaupun terjerumus kepada perbuatan dosa, kembali ke jalan Allah. Apabila seseorang diberi hidayah, amal solehnya akan mudah dan banyak Pak. Di surah 47 ayat 17, walladzina tadau zadahum huda. Orang-orang yang mendapat petunjuk, maka Allah akan tambah petunjuknya. Bila petunjuk ditambah berarti iman semakin kuat. Kalau iman kuat berarti amal soleh semakin banyak dan mudah. Bersyukurlah kepada Allah Bapak. Bapak dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki ke masjid. Mungkin ada orang yang ke masjid hanya beberapa meter saja. Tapi susah untuk ke masjid Pak ya. Itu bukan ahli masjid, tapi jadi tetangga masjid Pak ya. Mudah-mudahan yang kumpul di sini mas semuanya ahli masjid Pak ya. Walaupun misalnya Pak Persib menunggu Pak ya, tetap semangat banyak ke masjid. Ada yang begini Pak Ustadz kalau meeting Persib main jangan. Tapi alhamdulillah Pak masih ke masjid Pak ya. Kemudian Pak yang kedua, wala insa'alani la'utiyanna. Kalau dia meminta kepadaku maka aku akan memberinya. Artinya apa? Doanya dikabul. Wala ini sta'adzani, apabila dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Luar biasa Pak, kalau sudah dicintai oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, semangatlah sekarang bulan Ramadan nih untuk latihan kayak pesantren kilat nih Pak. Nanti praktekkan di 11 bulan selain Ramadan. Kita taqarrub kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Terutama ibadah yang amalan yang paling utama Pak. Ibadah sholat sunat Pak ya. Itu silakan untuk diperbanyak. Kalau sholat wajib nggak bisa diperbanyak Pak. Jumlahnya udah segitu. Sholat sunat Pak diperbanyak. Namun ada beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan sholat sunat Pak. Namun tidak akan saya bacakan hadisnya terlalu lama Pak ya. Saya kesimpulannya aja Pak. Lebih utama dilakukan di rumah. Itu sholat sunat. Namun bila Bapak sholat sunat di rumah Pak, kemudian ke masjid udah iqomat Pak. Jadi di jalan berlarian Pak. Udah di masjid aja Pak. Gitu Pak. Kalau yang dekat mah gampang Pak ya. Itu. Dan Bapak nanti kalau Bapak di jalan kedengaran iqomah nggak usah lari Pak. Biasa-biasa saja Pak. Karena biasanya suka dipercepat Pak. Akhirnya ke masjid haheho Pak. Apa haheho kata gitu Pak ya. Kata batuk nih Pak. Jadi nggak gangguan lain Pak ya. Itu. Jadi jangan sampai Bapak wajib sunat semuanya di masjid, rumah jadi kuburan. Kemudian yang kedua, lebih utama rutin walaupun hanya sedikit. Rasulullah menyampaikan kalian mesti beramal sesuai kemampuan kalian. Allah tidak akan pernah bosan. Kalian yang akan bosan. Jadi artinya apa? Amalan yang dicintai oleh Allah itu yang dawam, continue walaupun sedikit. Tidak usah Bapak memaksakan diri, apalagi badan sudah lelah, lakukan aja sesuai kemampuan. Bapak baca Quran, air mata bercucuran, maksudnya bukan takut neraka, perih Pak imannya, istirahat Pak gitu. Nggak usah dipaksakan Pak ya. Kemudian Pak, sholat sunat boleh sambil duduk. Kalau imam terlalu lama, duduk aja Pak. Ya, boleh Pak, tapi pahala setengah. Boleh sambil berbaring, boleh, saparapat.
Ini ada hadisnya Pak ya, pahala setengah. Kalau sholat wajib jangan Pak, kecuali kalau sakit. Bagaimana kalau yang sakit sholatnya duduk? Nilainya ya sempurna Pak, sesuai kemampuan. Ini mau untuk sholat sunat, walaupun sehat boleh sambil duduk Pak. Sholat sunat Pak ya. Kemudian Bapak, boleh di kendaraan walaupun tidak darurat. Saya sering Pak kalau pengajian subuh, sholat misalnya di jalan azan subuh, saya khawatir nggak kebagian qobla, maka saya sholat qobla subuh di kendaraan. Kumaha Pak Ustadz sholat di kendaraan? Jak iya tuh Pak. Kan naik motor Pak, kalau dulu mah naik unta. Itu naik unta, tali kendalinya dipegang nggak? Dipegang Pak, kalau nggak dipegang untanya ke mana wae tuh Pak. Dipegang, diarahkan. Nah, saya juga begitu naik motor. Itu dalam hadis dengan isyarat kepala Pak. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Itu Pak. Itu pas di Raja Wali Pak, lewat Perdatam. Di depan saya ada yang seksi Pak. Astagfirullahaladzim. Lagi sholat kan sholat di motor mah nggak melihat ke bawah tuh Pak, melihat ke depan. Masa melihat ke bawah, melihat ke depan Pak. Di perempatan Pak, lampu merah tuh kan sering menyorot. Boleh Pak lihat kanan kiri dulu. Nah gitu Pak, dicoba aja Bapak kalau Bapak mau mencoba sholat sunat di kendaraan. Ini ada sunahnya Pak, sunah ini jangan dihilangkan ya. Kemudian Bapak, ketika safar tidak melaksanakan rawatib selain qobla subuh. Itu Pak, kalau duha, tahajud, tahiyatul masjid silakan Pak. Rawatib Pak, yang mengiringi sholat wajib. Jadi Bapak kalau di rest area sedang safar jangan terlalu rajin Pak ya. Duhur qoblanya 4, duhurnya 4, bada 4. Batur ngaraguan dina beus sia Kang lila teh ingat tuh ngariweukeun batur banyak. Tidak boleh. Duhur 2. Bagaimana dengan sunahnya yang wajib saja 2. Gitu Pak ya, jangan pakai logika. Itu kata Bapak. Kemudian Bapak ada sunah kalau udah sholat wajib disambung dengan sholat sunat bergeser Pak ya. Pindah tempat. Ada sunah begitu Pak. Tapi bukan berarti kalau Bapak di rumah qobla di kamar, ba'dana di dapur, bukan begitu Pak. Pindah sedikit-sedikit aja lah Pak, bergeser Pak ya. Namun kalau sab kayak begini kan nggak mungkin Bapak menggeser yang yang di samping Pak, cik pindah ke dia, jangan begitu Pak. Itu mengganggu orang, jangan Pak ya. Boleh berjamaah Bapak sholat sunat, tapi jangan rutin, kecuali ada dalil. Seperti apa tadi sholat gerhana Pak ya. Kemudian sholat tarawih, itu kan rutin berjamaah boleh, karena ada dalil. Baik Bapak, itu saja. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa taqarrub kepada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.